Hi guys, it's Princess Dahlia and this is my another video. Seperti janjiku di video sebelumnya, kali ini aku mau buat video tentang nge-review pembelajaran di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia juga sih, lebih tepatnya di sekolahku. Jadi aku pengen kasih lihat ke kalian gimana cara guru-guru di sekolahku itu ngajar. Karena aku juga dapat dengar-dengar dari berita, terus aku baca di artikel sosmed gitu. Kalau rata-rata siswa maupun orang tua itu banyak yang protes ke sekolah. Entah protes karena gurunya dibilang susah ngejelasin materi atau gara-gara kuota banyak kebuang dan lain-lain. Honestly agak sedih sih ya dengernya. So video ini ada supaya kita siswa maupun orang tua juga mungkin bisa lebih belajar ngerti pengertian gitu ya sama situasi masing-masing guru. Kan situasi tiap-tiap orang beda ya. Terus juga mungkin kalau ada guru-guru yang nonton mungkin biar video ini bisa jadi masukan, kalau ada yang bisa dipakai, ditiru untuk jadi lebih baik lagi, itu bisa banget. Intinya semoga video ini bisa memberkati. And a little disclaimer, kalau di video ini sama sekali nggak ada yang niatan ngejudge gitu ya. Mulai dari aku pribadi nggak ada niatan untuk ngebanding-bandingin guru gitu, atau kayak oh guru ini bagus, oh guru ini nggak bagus, segala macam. No, jadi ini semua bener-bener pure pengen sharing aja. Kalau misalkan ada hal positif yang bisa diambil, itu bagus banget, karena aku juga tahu sikon masing-masing orang itu kan beda ya. Ada yang tinggal di perkotaan otomatis lebih gampang ngerti, tapi ada yang agak ke pedesaan itu kan pasti lebih susah untuk ngertiin teknologi. Terus juga teman-teman yang nonton, kalau kalian mau komen, please komen yang positif ya, jangan yang buat seseorang itu down atau mau jelekin satu sama lain tuh please jangan. Jadi mendingan ditonton dulu videonya sampai habis, terus sebelum komen dipikirin dulu deh mau komen apaan gitu. And ya, I think itu aja intronya, biar gak kelamaan juga. Jadi ayo kita langsung mulai. Jadi kalau di sekolahku itu kita mulai belajar start jam 8 pagi. Sebenarnya agak normal juga sih ya, kan di sekolah jam 7-an berangkat, terus doa pagi di sekolah segala macam. Ya mendekati jam 8 juga mulai. Nggak terlalu beda jauh. Dan untuk durasinya sendiri, kita satu hari itu ada 4 mata pelajaran. Terus masing-masing mata pelajaran itu 1 jam. Awal-awal sih masih ngerasa kayak kok kurang ya, karena kan di sekolah pasti lebih lama. Tapi makin lama ya ngerasa biasa aja, udah mulai normal. Terus juga kan mikirin kuota juga ya, jadi ya udah ngerasa cukup sih 1 jam itu. Nah terus waktu udah memulai, masing-masing mata pelajaran itu pasti tetap ada absensi. Jadi biar siswa juga tetap rajin masuk, nggak ada yang bolos. Habis itu biar nggak ada yang miss kelas gitu, jadi tetap absen. Nah absennya ini ada beberapa cara. By the way, aku ini kan pakai Google Suite ya. Jadi Google Suite itu bisa connect ke Google Classroom, bisa connect ke Google Meet, kalender, dan segala macamnya. Itu banyak ya, kalian bisa search aja sendiri. Dan menurutku Google Suite ini membantu kita banget sih, lebih gampang juga karena langsung nyambung gitu. Untuk absensi kita agak beda-beda sih, tergantung masing-masing guru. Jadi ada yang tinggal langsung komen di Google Classroom, tinggal komen nama, kelas, absen, hadir gitu. Terus ada juga yang langsung kita isi Google Form, jadi nanti datanya langsung masuk ke Excel si gurunya gitu. Itu lebih gampang mereka buat ngedata. Nah setelah selesai absen, kita masuk ke materi. Aku dengar-dengar di luar sana katanya ada si guru yang langsung ngasih tugas tanpa ngasih materi. Gak tahu ya gimana aslinya segala macam. Tapi kalau di sekolahku sendiri, puji Tuhan, bagusnya kita masih ada penjelasan materi. Jadi kayak masih sekolah biasa gitu. Even emang waktu pembelajaran didikitin, tapi dari pembahasan materi itu kita pasti tiap pertemuan ada kayak tanya jawab, dan itu ngelatih juga keaktifan siswa. Dengan siswanya aktif, otomatis nilai juga nambah. Jadi nilai itu nggak cuma sekedar dari tugas, dari ulangan, tapi bisa juga dari keaktifan siswa. Dan menurutku ini hal yang cukup penting sih ya. Kalau kita melihat di masa depan nanti, dunia kita ini tuh butuh orang-orang yang berani aktif, berani speak up gitu. Jadi dengan berinteraksi, ngelakuin tanya jawab dari materi, itu juga bisa membuat siswa lebih kritis. Dan siswa juga lebih berani untuk nyampein pendapatnya, lebih terbiasa gitu. Beda halnya dengan cuma
cuma dikasih tugas, yang penting ada nilai segala macam, tapi siswa itu nggak ada usaha untuk ngelatih kepribadiannya biar dia berani ngomong. Dia cuma berani untuk jawab soal aja nanti. Di situ kelihatan bedanya kan. Terus untuk pembagian materinya ini beda-beda sih masing-masing guru. Ada banyak banget alternatifnya. Ada guruku yang cuma ngirim PowerPoint, habis itu kita berinteraksi lewat komentar kayak chat gitu ya. Jadi gurunya nanya apa, kita jawab, atau sebaliknya kita nanya, gurunya jawab gitu. Kemudian ada juga yang dia ngirimin videonya itu bisa berupa link YouTube atau kayak slide PowerPoint tapi dia ada suaranya gitu. Jadi dia sambil jelasin juga dari PowerPoint-nya, kan kita juga jadi bisa denger ya. 桌子摆着穿着 ya, ulang lagi sekali ya. Nggak cuma sekedar baca, tapi kita bisa dengar penjelasan guru lebih. Terus ada juga yang pakai Google Meet. Ini aku suka sih, karena benar-benar kita juga bisa lihat muka gurunya, kita bisa sambil lihat materinya tetap belajar. Mungkin beberapa di antara kalian ngerasa ragu gitu ya, maksudnya ya enak sih kayak Zoom atau Meet, bisa ketemu langsung, bisa ngomong langsung, tapi kan kuotanya banyak, segala macam kebuang. Aku juga mengalami itu ya, aku sempet khawatir, oh my god ini kuota banyak banget kebuang, kayak susah banget gitu untuk kita hemat kuota. Tapi guys, ini aku sharing aja, tidak disponsori atau gimana-gimana. Yang aku pakai sekarang itu adalah XL, dan di XL itu ada kuota khusus conference. Jadi kuota conference ini 15 GB untuk seminggu, dan itu bisa dipakai untuk Google Classroom, Zoom, Google Meet. Harganya tuh murah, cuma 10.000. Dan menurutku itu cukup banget sih untuk kita belajar dari Google Classroom, dan kita juga belajar dari Google Meet atau Zoom. Bener-bener thanks to XL, karena dia bisa membuat aku lebih hemat kuota. Cuman emang kalau misalkan kita pakai kuota ini, kita jadi nggak bisa googling, kita juga nggak bisa kayak ngechat temen di line, WhatsApp. Jadi kalau aku sih ada kuota tambahan lagi yang emang kuota normal khusus yang umum gitu ya, pokoknya yang untuk browsing. Kadang aku ganti-ganti SIM card aja. Sebenarnya emang agak ribet sih mesti ganti-ganti SIM card, cuman ya demi hidup hemat apa salahnya gitu. Kita cuma perlu gerakin jari, ya udah, yang penting kita bisa menghemat uang kita ya enggak. So far aku suka sih. Aku juga melihat sekolahku ada improve gitu ya. Kan waktu yang semester lalu itu masih beberapa cuman PPT aja, kita disuruh belajar sendiri apa gimana. Tapi makin kesini tahun ajaran baru, aku melihat guru-guruku tuh improve, dan kita perlu loh guys lihat hal-hal kecil yang diimprove sama guru kita, karena mereka itu juga belajar. Percaya deh, kita belajarin materi mereka itu pelajarin gimana cara mengakses teknologi gitu, dan mereka tuh belajar lebih banyak dari kita. Apalagi sorry ya yang udah agak senior, pasti kayak bingung gitu kan mau akses HP aja, ini tombol ini buat apa ya, menu ini nanti kayak gimana segala macam. Itu mereka juga belajar guys. Untuk itu kita tetap harus bisa menghargai. Ingat ini Indonesia ya, bentar lagi mau kemerdekaan nih, kita harus bisa belajar toleransi ya. Kalau bisa kita bantu, malah lebih bagus kita support mereka, kita kasih tahu, Pak kalau misalkan mau kayak gini Pak bisa dicoba biar lebih asik, pakai video, terus cara ngirimnya gini segala macam. Dan gak usah takut gitu loh untuk ngasih saran ke guru. Dalam hati percayalah, mereka dari rumah tuh seneng loh dikasih masukan kayak gitu, karena mereka juga kepingin tahu sesuatu, mereka juga pasti pingin belajar. Nah kalau misalkan kita siswa cuma bisa protes tanpa ngasih masukan, ya kan kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kurang, kita kepingin pembelajaran yang lebih lagi, it's not a problem untuk ngasih masukan ke mereka, dan kalau mereka nggak ngerti ajarin aja gitu loh. Ayo kita sama-sama saling mendukung, guru ngedukung kita untuk tetap belajar sekalipun di rumah, dan kita juga harus bisa ngedukung guru kita yang lagi belajar tentang teknologi ini. Setelah materi sudah selesai, biasanya ada tugas kan. Kalau tugas, aku sih rata-rata dikirim ke Google Classroom. Google Classroom tuh enak banget sih guys. Aku nggak tahu ya apakah banyak sekolah yang pakai itu atau enggak. Aku personally suka sih pakai itu, karena sejak aku search menu-menu yang ada di Google Classroom, ternyata dia tuh ada yang bagian to-do list. Mungkin kalian yang belum tahu, aku kasih tahu sekarang. Dia ada menu to-do list. Jadi ketika guru ngasih tugas ke kita, itu semua masuk ke bagian to-do list.
tulisnya. Dan itu kelihatan yang mana kita udah kerjain, yang mana belum. Plusnya lagi sekarang, sejak sekolahku pakai Google Suite, itu tadi aku bilang di awal, itu connect ke kalender kan. Aku tuh kaget guys, lihat kalenderku tuh tiba-tiba penuh sama tulisan-tulisan tugas gitu loh. Padahal aku mikir, aku kayaknya nggak ada nambahin keterangan tugas di kalenderku. Kalau kalian yang udah pakai Google Suite, coba deh buka kalender di HP kalian. Jadi dia tuh kayak langsung connect ke Google gitu loh. Ketika guru upload tugas, dikasih tahu deadline-nya kapan. Contoh deadline-nya besok. Nah, kita buka kalender di tanggal besok, itu ada keterangan tuh tugas tentang ini. Pokoknya yang gurunya buat gitu. Jadi kita kayak ada double reminder menurutku. Dan itu bersyukur banget ada tekniknya gitu, karena lebih bagus malahan ya dibandingkan di sekolah. Ini kita udah dikasih kemudahan, kita udah dikasih yang instan langsung ada. Ya udah kita manfaatin dong itu. Puji Tuhannya sekolahku tugas ngasih nggak terlalu yang bobel banyak langsung ya. Jadi dia ngasih yang normal-normal aja. Kadang juga nggak ada tugas kalau emang nilai preleksi itu udah dapet dari tanya jawab di materi. Kemudian apalagi ya? Oh, untuk ulangan. Kalau semester lalu kita pakai Google Form gitu sih ya jawabnya. Kalau yang semester ini jujur aku belum terlalu banyak mapel yang ulangan. Kita masih lagi di tahap penghabisan materi bab 1. Cuman kemarin ada satu mapel yang udah mulai ulangan, itu matematika. Dan aku suka sama teknik gurunya ini. Jadi dia ngirimin kita Google Form, dan di Google Form itu ada soal. Kita kerjain jawabannya di Google Form plus di lembar kerja kita. Nah, tapi sambilan ngerjain Google Form, kita itu tetap video call di Meet. Jadi berasa gitu loh, feel kayak di sekolah dulu. Karena di sekolah dulu kan kita ulangan diawasin sama guru gitu ya, suasananya tenang. Dan dengan video call ini juga ya berasa gitu, karena kemarin tuh kita diwajibin harus on cam. Dan guru di sekolah tuh bisa ngawasin kita, apakah kita ngerjain ulangan itu gelisah atau lancar-lancar aja. Itu menurutku enak sih. Kayaknya itu aja sih sharing-sharing dari aku. Itu benar-benar yang berkesan di aku. Dan ini aku tekankan sekali lagi, kalau bisa setiap kita itu jangan menjelekkan guru atau nganggep gurunya, aduh gurunya emang gak bisa segala macam. Please jangan, karena setiap mereka juga kalau ada kekurangan pasti ada alasannya di balik itu. Jadi kita sebagai manusia belajar untuk mengerti aja, belajar untuk pengertian. Dan kalau emang kita bisa ngasih saran, kasih aja saran, gak apa-apa. Atau kalian juga bisa nih share video ini ke guru-guru kalian supaya ada gambaran gitu. Kalau aku bisa so far berjalan dengan baik, apa aja yang dilakukan, dan siapa tahu ada beberapa hal yang bisa dicontoh nih gitu. And yeah, I think that's all of my video. Semoga video ini bermanfaat, dan bener-bener aku berharap pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Terus semangat ya buat kita semua, untuk siswa, untuk orang tua, untuk guru-guru juga. And thank you for watching. See you guys on my next video. Bye-bye.